Ada satu fakta yang diam-diam menghantui manusia sejak lama. Kita bisa merasakan tatapan, bahkan ketika tidak ada siapapun di belakang kita. Lebih anehnya, sensasi itu sering muncul pada saat yang paling sunyi, paling sepi, dan paling membuat kita merasa rentan. Namun, siapa sangka, fenomena ini bukan sekadar firasat ataupun ketakutan, tetapi salah satu misteri psikologis yang hingga hari ini masih tertutup rapat bagi para ilmuwan. Bayangkan sejenak, kamu berjalan sendirian, malam terasa lebih panjang dari biasanya, dan suara langkahmu memantul di dinding yang kosong. Tidak ada angin, tidak ada suara. Namun pada satu titik, bulu kudukmu berdiri, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Lalu dalam sekejap, tubuhmu menegang, dan pikiran bergerak lebih cepat daripada logika. Pertanyaannya sederhana, dari mana sensasi itu datang? Para peneliti menyebut fenomena ini sebagai feeling of being watched, sebuah sensasi kuno yang terasa begitu manusiawi, namun juga penuh misteri. Dalam banyak kasus, rasa ini muncul bahkan tanpa bukti visual apapun, seolah tubuh merespons bahaya, bahkan sebelum pikiran sempat menilai situasinya. Lebih jauh lagi, mereka percaya bahwa sensasi ini bisa menjadi pintu untuk memahami sesuatu yang jauh lebih tua daripada sejarah manusia itu sendiri. Dalam penelitiannya, sejumlah ilmuwan perilaku menemukan bahwa otak manusia dibekali kemampuan mendeteksi tatapan dengan tingkat kepekaan yang luar biasa. Dalam psikologi modern, proses ini dikenal sebagai gaze detection. Penelitian Andrew Calder pada tahun 2008 menunjukkan bahwa otak memiliki area khusus di superior temporal sulcus yang memproses arah tatapan orang lain secara otomatis. Menariknya, bahkan di dalam kerumunan sekalipun, manusia tetap dapat mengetahui siapa yang sedang menatap dirinya. Fenomena yang dalam beberapa jurnal disebut stare in the crowd effect. Temuan-temuan ini menjelaskan mengapa kita seringkali merasa seseorang memperhatikan kita, bahkan sebelum kita tahu siapa mereka. Sebab, dalam sejarah evolusi manusia, mendeteksi tatapan berarti mendeteksi ancaman. Pada masa ketika hidup di alam liar, kita harus selalu waspada terhadap predator, musuh, atau kelompok asing. Respons cepat terhadap pengawasan bisa menentukan hidup atau mati. Para ilmuwan meyakini bahwa proses bertahan hidup selama ribuan tahun ini membuat otak berevolusi menjadi mesin pendeteksi agen atau kehadiran makhluk lain yang sangat cepat dalam mengambil keputusan, meski terkadang berlebihan. Barangkali itulah mengapa meskipun tidak ada apa-apa, kita sering merasa ada sesuatu. Dalam teorinya, lebih baik salah mengira ada bahaya daripada salah tidak mengira. Namun, di balik semua penjelasan evolusioner itu, ada misteri lain yang memicu perdebatan. Sepanjang sejarahnya, manusia memang memiliki hubungan yang kuat dengan rasa diawasi. Dalam psikologi perkembangan, misalnya, David Elkind pada tahun 1967 menjelaskan fenomena imaginary audience, yaitu kondisi ketika remaja merasa seolah seluruh dunia sedang memperhatikan mereka. Sementara pada orang dewasa, penelitian Thomas Gilovich dan rekan-rekannya pada akhir 1990-an memperkenalkan istilah spotlight effect, keyakinan bahwa perhatian orang lain kepada kita jauh lebih besar daripada kenyataannya. Artinya, efek ini bisa membuat seseorang merasa malu berlebihan, cemas sosial, atau menghindari keramaian hanya karena tubuh mereka melebih-lebihkan seberapa besar perhatian orang lain. Di sisi lain, serangkaian eksperimen modern juga memperdalam misteri ini. Salah satunya dilakukan oleh Matthias Muth, Norbert Schwarz, dan Roland Pfister yang mempelajari bagaimana manusia menilai apakah mereka sedang diamati. Penelitian mereka menemukan bahwa persepsi diawasi tidak hanya bergantung pada arah tatapan, tetapi juga pada bagaimana kita menilai kemampuan makhluk tersebut untuk memahami situasi kita. Dalam kata lain, manusia memiliki kecenderungan untuk memberikan intensi, niat, atau kesadaran bahkan pada entitas yang sebenarnya tidak hidup. Ini menjelaskan mengapa dalam kondisi tertentu, boneka manekin, patung dengan mata kosong, atau bahkan poster bergambar wajah bisa terasa mengawasi. Tetapi jangan salah mengira, fenomena ini bisa menjadi jauh lebih kompleks daripada yang tampak di permukaan. Dalam kondisi tertentu, rasa diawasi juga dapat muncul, bahkan tanpa adanya objek sama sekali. Ini sering terjadi pada orang-orang yang berada di lingkungan dengan rangsangan sensorik rendah, seperti ruang isolasi, gunung sunyi, atau malam yang sangat gelap.
Dalam studi yang dipublikasikan beberapa tahun terakhir, para ilmuwan menamakan sensasi ini sebagai felt presence, perasaan akan adanya sosok, entitas, atau makhluk tak terlihat yang berada dekat dengan kita. Bukan hanya ketika kita takut, tapi juga ketika tubuh kita kelelahan, kurang tidur, atau menghadapi keheningan total. Pada intinya, otak manusia tidak suka kekosongan. Ketika informasi sensorik tidak memadai, otak justru mengisi kekosongan itu dengan kemungkinan-kemungkinan. Dalam proses ini, ia mengaktifkan mekanisme pencari agen, karena sepanjang sejarah manusia, ancaman dalam gelap harus diasumsikan sebagai sesuatu yang hidup, bukan sekadar angin. Para ilmuwan percaya bahwa mekanisme ini masih tertanam dalam diri kita hingga hari ini. Dan karena itu pula, kita bisa merasakan sesuatu yang tampak tidak rasional, namun terasa sangat nyata. Kemudian, para peneliti menemukan bahwa kondisi emosional juga memainkan peran penting. Saat tubuh sedang tegang, cemas, atau jantung berdetak cepat, otak secara otomatis meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan. Dalam keadaan seperti ini, bayangan kecil pun bisa terasa seperti sosok, dan suara sekecil apapun bisa terdengar seperti langkah kaki seseorang. Sementara itu, amigdala, pusat pemrosesan rasa takut, mengirimkan serangkaian sinyal waspada yang memperkuat sensasi diawasi. Inilah juga alasan mengapa pada malam hari, ruang kosong dapat terasa jauh lebih mengancam. Namun, di balik semua penjelasan itu, justru membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Jika fenomena ini murni hasil kerja otak, lalu mengapa banyak orang melaporkan sensasi yang jauh lebih intens, seolah benar-benar ada sesuatu di dekat mereka? Mengapa ada kasus di mana seseorang merasa diawasi selama berhari-hari tanpa bisa menjelaskan alasannya? Dan mengapa pengalaman ini tetap muncul, bahkan ketika seseorang sudah tahu secara logis bahwa tidak ada apapun? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membawa kita memasuki wilayah yang jauh lebih dalam, jauh lebih gelap, dan terkadang menyentuh sisi manusia yang paling rapuh. Seiring penelitian yang semakin maju, para ilmuwan mulai menemukan sesuatu yang jauh lebih mengganggu daripada sekadar sensasi diawasi. Karena rupanya, dalam kondisi tertentu, sensasi itu bukan hanya perasaan, tetapi pengalaman yang diinterpretasikan otak sebagai kehadiran nyata. Dan kehadiran itu, meski tak terlihat, memiliki karakteristik yang muncul dengan pola yang hampir sama di banyak tempat, banyak budaya, dan banyak periode sejarah. Para peneliti menyebut fenomena ini sebagai felt presence hallucination, pengalaman merasakan keberadaan makhluk atau sosok lain, padahal tidak ada siapapun di sekitar kita. Meski terdengar ekstrim, temuan ini tidak hanya muncul pada penelitian psikologi klinis. Yang mengejutkan adalah laporan serupa juga muncul dari para pendaki gunung, pelaut yang terjebak badai, astronot di ruang angkasa, pasien yang sedang dibius, pekerja malam, hingga orang-orang yang berada dalam kelelahan mental ekstrim. Dan yang paling menarik, kisah-kisah itu mirip, terlalu mirip. Dalam salah satu catatan eksplorasi terkenal, seorang pendaki yang hampir kehabisan tenaga di puncak gunung melaporkan bahwa ia merasa ditemani oleh seseorang yang berjalan tepat di belakangnya. Ia bahkan merasa bahwa sosok itu mengikuti ritmenya, seakan menjaga jarak dengan sengaja. Ketika ia berhenti, sosok itu terasa ikut berhenti. Ketika ia melangkah lagi, sensasi itu bergerak bersamaan. Namun saat ia menoleh, tak ada apa-apa. Hingga dalam studi-studi modern, fenomena ini kembali muncul. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa pada kondisi stres ekstrim, otak manusia cenderung membelah kesadaran, menciptakan persepsi akan adanya entitas lain untuk membantu seseorang bertahan hidup, seolah otak tidak ingin kita merasa sendirian ketika sedang menghadapi situasi paling berbahaya. Dengan kata lain, mekanisme bertahan hidup kita terkadang harus menciptakan sesuatu, meski tidak nyata, agar kita tetap memiliki alasan untuk terus melangkah. Namun, ada sisi lain dari fenomena ini. Jika pada sebagian orang, sensasi tersebut muncul sebagai rasa aman, pada banyak kasus lainnya, ia justru hadir sebagai bentuk ancaman. Tercatat dalam studi neuropsikologi, kondisi ini dikenal sebagai threat detection spillover, keadaan ketika otak berada dalam mode kewaspadaan tinggi, sehingga sistem pendeteksi ancaman memicu alarm palsu, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk meningkatkan peluang bertahan hidup. Masalahnya adalah, alarm palsu ini terkadang muncul terlalu kuat, hingga menghasilkan pengalaman yang sensasinya lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Dan pada titik inilah, pertanyaan besar mulai bermunculan. Jika otak mampu menciptakan sensasi kehadiran secara mandiri, lalu apa batasnya?
Apakah sensasi ini selalu bersumber dari proses biologis? Atau mungkinkah ada faktor lain yang selama ini belum sepenuhnya dipahami? Meski begitu, dalam penelitian modern, sebuah eksperimen dilakukan di laboratorium neuroscience dengan menggunakan stimulasi otak. Para ilmuwan mencoba memanipulasi area tertentu pada otak, khususnya bagian yang berperan pada persepsi tubuh dan ruang. Hasilnya mengejutkan. Ketika area tersebut dirangsang, para peserta melaporkan sensasi akan adanya seseorang di belakang mereka. Sosok itu tidak memiliki wajah, tidak memiliki suara, dan tidak menyentuh apapun. Namun kehadirannya terasa nyata, seolah berada hanya beberapa sentimeter dari tubuh mereka. Beberapa peserta bahkan menggambarkan bahwa sosok itu seakan meniru posisi tubuh mereka, seperti bayangan tanpa wujud. Menariknya, sensasi tersebut hampir selalu muncul di belakang tubuh, bukan di samping, bukan di depan. Temuan ini memicu teori bahwa otak manusia sangat sensitif terhadap ruang di luar jangkauan penglihatan. Sebuah wilayah yang pada masa awal evolusi merupakan area paling berbahaya bagi manusia. Tempat di mana predator mengintai tanpa suara. Tetapi, jika semua sensasi itu hanyalah respons biologis, mengapa begitu banyak orang merasakannya pada momen tertentu dalam hidup mereka? Mengapa sensasi itu muncul saat sedang sendirian, saat gelap, atau saat lelah, seolah sedang menunggu momen yang paling tepat untuk dikenali? Disinilah para ilmuwan memasuki wilayah abu-abu yang sulit dijelaskan sepenuhnya. Meski banyak teori sudah dikemukakan, hingga kini tidak ada satupun jawaban yang benar-benar memuaskan. Karena meskipun penjelasan evolusi mampu menjelaskan mengapa kita memiliki mekanisme pendeteksi kehadiran, ia tidak bisa menjelaskan siapa yang sebenarnya kita rasakan berada di balik sensasi itu. Dan hal ini menjadi jauh lebih menarik ketika kita melihat sesuatu yang lain. Laporan-laporan tentang rasa kehadiran yang justru muncul tanpa kondisi ekstrim. Mereka terjadi pada orang-orang biasa, di tempat yang sangat biasa, pada jam yang tidak menakutkan. Tidak ada gunung tinggi, tidak ada kesunyian ekstrim, tidak ada bahaya nyata. Justru kejadian itu muncul pada kehidupan sehari-hari, di kamar tidur, di ruang keluarga, di dapur saat malam, atau ketika seseorang hanya sedang bekerja sendirian. Beberapa peneliti mencoba mencari penyebabnya. Ada yang berpendapat bahwa lingkungan yang senyap membuat otak mengisi kekosongan dengan kemungkinan ancaman. Ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah respons tubuh terhadap ketegangan yang tidak kita sadari. Namun tetap saja, ada satu hal yang tidak dapat dijelaskan, intensitas pengalaman itu. Karena pada banyak laporan, sensasi itu tidak hanya muncul sebagai perasaan samar. Sensasi itu hadir dengan kejelasan, yang membuat seseorang percaya bahwa sesuatu atau seseorang sedang memperhatikan mereka dengan kesadaran penuh. Pada titik inilah, kita memasuki bagian paling kontroversial dalam kajian fenomena ini. Beberapa ilmuwan kognitif mengemukakan bahwa manusia mungkin memiliki sistem deduksi sosial yang terlalu aktif, sistem yang bertugas mencari agen atau keberadaan makhluk lain. Sistem ini begitu sensitif hingga mampu membaca pola sekecil apapun sebagai tanda bahwa ada pengamat. Dan dalam kondisi tertentu, sistem itu bekerja lebih cepat daripada kesadaran kita sendiri. Sementara itu, sebagian peneliti dari bidang lain mengajukan pendekatan berbeda, bahwa mungkin sensasi itu adalah sisa-sisa dari konsepsi kuno tentang roh pengawas, leluhur, atau entitas tak terlihat yang diyakini menjaga manusia pada masa silam. Meski pandangan ini tidak dapat dijadikan dasar ilmiah, fakta bahwa hampir semua budaya di dunia pernah memiliki cerita tentang pengamat tak terlihat adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dengan kata lain, meskipun ilmu pengetahuan dapat menjelaskan bagaimana otak menciptakan sensasi ini, ia belum benar-benar dapat menjelaskan mengapa sensasi itu terasa begitu personal, seolah ia ditujukan hanya kepada kita. Pada akhirnya, para ilmuwan sepakat pada satu hal, bahwa sensasi diawasi adalah fenomena yang kompleks, hasil kombinasi antara evolusi, psikologi, dan persepsi manusia. Namun, meski begitu banyak penelitian telah dilakukan, masih banyak pertanyaan yang tak terjawab, dan mungkin takkan pernah terjawab. Karena apapun penyebabnya, satu kebenaran sederhana tetap bertahan. Ketika kita merasa ada yang memperhatikan kita, tubuh kita merespons seolah itu adalah kenyataan. Meski tidak ada bukti visual, meski tidak ada suara, meski tidak ada apapun di sekitar kita. Ini bukan hanya tentang rasa takut, bukan hanya tentang kecemasan, dan bukan hanya soal evolusi. Ini tentang sesuatu yang telah bersama manusia sejak awal keberadaan kita.
sesuatu yang membuat kita selalu menoleh, selalu waspada, dan selalu merasa bahwa di balik keheningan mungkin saja ada mata yang sedang memperhatikan. Dan mungkin yang benar-benar menakutkan bukanlah apakah ada sesuatu yang mengawasi kita, tetapi apakah kita siap untuk mengetahui jawabannya.